Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Akhir tragis Ririn, wanita yang dipenggal kepalanya akibat memainkan perasaan anak juragan. Pada waktu itu, Ririn, ia sedang duduk berhadapan dengan seorang lelaki dengan lampu gantung temaram menggantung di atas meja bundar kecil. Sementara alunan musik jazz mengisi udara malam yang dingin. Ririn berusaha tertawa lepas, memainkan sedotan di gelas mojitonya yang tinggal separuh itu. Seolah hidupnya ini tanpa beban, tapi tatapannya sering melirik ke arah pintu masuk, seakan takut ada yang muncul dengan tiba-tiba. Lelaki itu Rozak duduk dengan santai, sesekali memandangi wajah Ririn yang malam itu berdandan dengan mencolok. Bibirnya merah menyala, bulu mata palsu tebal, dan parfum wanginya yang mahal. Baunya yang sangat menyengat dan juga menggoda. Ia bukan Ririn yang dulu ia kenal saat pertama kali masuk kuliah. Gadis pendiam yang suka pakai rok panjang dan juga jaket tebal. Kini Ririn telah berubah, lebih berani, lebih percaya diri. Tapi entah kenapa terasa palsu di mata Rozak. Rin, emangnya kamu gak dingin pakai baju segitu? Kamu terlalu terbuka loh. Tanya Rozak sambil tersenyum kaku, memperhatikan tank top ketat yang Ririn kenakan. Enggak lah, aku malah nyaman. Lagian kan di dalam sini juga hangat, apalagi dengan kamu. Jawab Ririn dengan cepat, lalu mengalihkan pandangan keluar jendela. Rozak mengangguk walau hatinya mulai ragu. Sudah hampir 3 bulan ia dekat dengan Ririn. Setiap akhir pekan mereka jalan, makan di tempat mahal, nonton, bahkan pernah liburan singkat keluar kota. Semua biaya ia keluarkan demi Ririn. Ayah Rozak memang juragan pabrik plastik di Jawa Tengah, dan Rozak hidup serba cukup. Ia juga tak keberatan berbagi apalagi pada Ririn yang katanya anak petani di desa kecil yang ada di Jawa Timur. Malam itu Ririn mengaduk minumannya. Matanya melirik layar ponsel yang tiba-tiba menyala. Nama yang muncul membuat jantungnya langsung berdebar. Arga, sayangku. Ia pun buru-buru membalik layar ponsel dan meraihnya ke mewah meja. Jari-jarinya bergetar saat ia menekan tombol tolak panggilan. Karena ketika itu, pacar dari Ririn yang seorang pelayar itu menelpon saat itu yang Ririn sedang dengan Rozak. Aduh, Arga nelpon lagi. Gimana nih kalau gue ketahuan kalau udah punya pacar? Udahlah, tenang aja. Saat Ririn diam-diam sedang menyembunyikan, Rozak tak pernah curiga. Ia hanya melihat sekilas, tapi Ririn tahu kalau ia tak hati-hati maka semuanya bisa berantakan. Kenapa sih Rin? Kok kelihatannya gugup gitu? HP kamu kenapa? Ada pesan penting? Tanya Rozak sambil menyuap potongan stik ke mulutnya. Ririn pun tersenyum tipis saat itu. Oh, enggak kok. Ini cuma teman kos aku nyanyain tugas.
Rozak mengangguk, tapi di kepalanya muncul sedikit rasa tak nyaman. Ia bukan orang bodoh, ia tahu Ririn sering mendadak minta pulsa, minta uang tambahan, bahkan pernah minta dibelikan handphone. Ia saat itu pernah minta beliin handphone, yaitu iPhone yang baru, karena katanya HP lamanya itu rusak total. Tapi ia pun tetap memberi semua keinginan Ririn, karena ia benar-benar suka dan cinta dengan Ririn. Atau bahkan mungkin lebih dari itu, ia ingin hubungan mereka menjadi serius. Ya udah. Oh ya Rin, besok kamu kosong kan? Kamu mau ya nemenin aku ke showroom mobil? Tanya Rozak. Ririn terdiam saat itu. Di satu sisi ia tahu Rozak anak kaya dan semua fasilitas terbuka di depannya. Tapi di sisi lain, Arga, pacarnya yang bekerja di kapal, akan pulang minggu depan. Ia pun belum cerita ke Rozak soal Arga. Bahkan teman-teman kampusnya pun tak tahu. Semuanya tahu Ririn itu gadis desa polos yang sedang mengejar mimpi, bukan wanita nakal yang sering mainkan perasaan laki-laki. Padahal kenyataannya, hidup dari Ririn tak semanis yang orang-orang lihat. Ia pun saat itu teringat ladang milik orang tuanya yang satu persatu dijual karena kebutuhan. Adik bungsunya baru masuk SD dan yang satu lagi baru naik kelas 2 SMP. Saat pandemi Covid dulu, ayahnya sempat sakit keras. Tak ada pemasukan. Ibunya jualan sayur seadanya di pasar, tapi hasilnya jauh dari cukup. Satu-satunya harapan keluarga adalah Ririn yang kuliah di kota besar. Mereka pikir kalau Ririn nanti sarjana, dia bisa mengangkat derajat keluarga. Tapi Ririn tahu semua itu tentunya tak mudah. Kuliah butuh uang, butuh kos mahal. Hidup sendiri di kota besar membuatnya harus putar otak. Dan Rozak, dengan semua uang dan juga mobilnya, datang seperti malaikat yang bisa Ririn manfaatkan. Aku besok kayaknya nggak bisa deh. Soalnya ada tugas kelompok, Zak. Kapan-kapan aja ya. Kamu kan sering banget ganti mobil. Ya gimana lagi, Rin? Namanya juga hobi kali. Lagian kan aku juga pengen dengar pendapat kamu juga. Ucap Rozak sembari tertawa. Ririn pun ikut tertawa saat itu, meski hatinya tidak. Lalu ponselnya bergetar lagi. Kali ini Arga mengirim pesan. Rin, kenapa nggak diangkat teleponnya? Aku rindu kamu, Rin. Kamu di mana? Ririn pun buru-buru membalas. Maaf sayang, tadi lagi di kamar mandi. Aku di kos. Soalnya hari ini capek banget. Ia pun kembali menaruh ponselnya ke bawah meja. Tapi matanya tak tenang. Ia tahu, jika terus begini cepat atau lambat semuanya bisa terbongkar. Rozak pun saat itu memperhatikan gelagat Ririn. Entah kenapa malam ini gadis itu tampak berbeda. Senyumnya terlihat terpaksa, suaranya agak bergetar. Ini bukan Ririn yang biasanya, apalagi setelah ia mendapat telepon di HP-nya. Rin, kamu kenapa sih? Kok kayak lagi mikirin sesuatu? Dari tadi kamu kelihatan aneh deh, aku lihat-lihat. Enggak kok Zak, enggak apa-apa. Aku cuma kepikiran adik-adik aja di rumah. Tadi ibu sempat bilang, dia telepon, katanya adikku demam. Jawab Ririn dengan cepat, mencoba menyembunyikan semuanya. Rozak pun mengangguk saat itu, ia benar-benar merasa empati. Oh, ya sudah, kalau kamu butuh apa-apa, bilang aja ya, jangan sungkan. Aku bisa kok bantu kamu. Ririn menunduk ucapan itu lagi, tawaran baik dari Rozak. Tapi hatinya tidak nyaman karena ia tahu bantuan itu datang dari kebohongan yang ia pelihara. Ia bukanlah gadis polos seperti yang Rozak pikirkan. Ia hanya gadis kampung yang nekat merantau, lalu terjebak dalam dua kehidupan.
Satu sebagai pacar pelaut yang setia, dan satu lagi sebagai wanita, penikmat kemewahan yang dimanjakan oleh anak orang kaya. Singkat cerita, pada saat itu, setelah makan malam selesai, mereka pun keluar dari kafe. Angin malam menyapa kulitnya dan Ririn memeluk tubuhnya sendiri. Rozak pun dengan peka membuka jaketnya dan menyampirkan ke pundak Ririn. Makasih ya Zak, ucap Ririn dengan pelan. Iya, malam ini indah ya Rin, kata Rozak sambil menatap langit gelap. Ririn tak menjawab, ia hanya mengangguk kecil. Dalam hati bertanya, sampai kapan ya aku bisa bertahan di dua dunia ini? Ketika waktu itu, ponselnya pun kembali bergetar. Kali ini, panggilan video dari Arga. Ririn yang sedang bersama Rozak pun jantungnya nyaris copot. Ia pun langsung memastikan ponselnya itu mati, tanpa bicara apa-apa. Tapi sialnya saat itu, Rozak melihat sekilas nama di kontak layar. Sayangku. Rozak pun terdiam saat itu. Ririn cepat-cepat berkata, Ini teman kosku Zak. Dia emang suka manggil sayang biar seru aja. Oh. Rozak hanya mau pelan, tapi sorot matanya berubah. Ia tidak bodoh dan Ririn tahu itu. Kini mereka berjalan di trotoar, suasana pun menjadi sunyi. Ya udah, aku anterin kamu pulang ya Rin. Gak usah Zak. Aku juga mau ke minimarket dulu kok. Mau beli vitamin. Lagian aku juga dekat kok kosnya, dalih Ririn. Rozak tidak memaksa, tapi sebelum pergi, ia pun menatap Ririn dalam-dalam. Rin, kalau kamu punya sesuatu yang kamu sembunyikan, lebih baik kamu jujur sekarang deh. Aku bukan orang yang gampang marah, Rin. Tapi kamu ingat ya, aku juga gak suka dibohongi. Ririn tercekat, tapi ia tetap tersenyum paksa. Zak, gak ada apa-apa Zak. Aku cuma capek aja. Lagian, kamu gak usah khawatir gitu deh. Selagi ada kamu, aku juga merasa aman. Setelah mengucapkan kata-kata manis itu, Rozak pun akhirnya pergi, meninggalkan Ririn tepat di depan minimarket. Begitu Rozak menghilang di tikungan jalan, Ririn langsung masuk ke gang kecil dan duduk di pos ronda. Ia membuka ponsel lalu menelpon balik Arga. Halo, maaf ya sayang, aku tadi lagi ribut di kamar, katanya dengan cepat. Suara Arga pun menjadi berat saat itu. Kamu di mana sekarang? Aku di kos. Ini capek banget hari ini. Soalnya ada tugas banyak, jawab Ririn dengan bohong. Rin, kamu jangan main-main ya Rin. Aku kerja jauh buat masa depan kita ya. Pokoknya jangan sampai aku dengar hal-hal aneh soal kamu. Ririn terdiam saat itu. Disinilah dilema itu benar-benar menyesakan. Setelah menutup telepon, Ririn menatap langit malam. Udara dingin makin menusuk, ia pun memeluk tubuhnya sendiri. Bukan karena kedinginan, tapi karena hatinya mulai terasa kosong. Ia tahu, ia tak bisa terus seperti ini, tapi kalau harus memilih, ia pun tak tahu harus kemana. Arga adalah cinta pertamanya dan orang-orang yang benar setia. Tapi Rozak, dia adalah jaminan hidup nyaman. Ia pun bisa memanfaatkan kekayaan dari Rozak untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan juga dirinya. Namun di sisi lain, adik-adiknya juga butuh biaya. Ibunya baru operasi katarak, ayahnya juga tak lagi kuat bekerja keras. Kini ia pun bangkit berjalan pelan ke arah kos. Sepanjang jalan pikirannya bercabang antara masa depan, cinta, uang, keluarga, dan juga kebohongan. Semuanya menjadi satu, menyesakan di dada Ririn.
Dan ia belum tahu malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Saat itu, Ririn pun hanya menatap langit malam dari balik kaca jendela kamar kosnya. Dadanya masih terasa begitu sesak, matanya sembab, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan tidur. Setelah pulang dari kafe malam itu, pikirannya benar-benar sangat kacau. Ponsel terus berdering, pesan dari Arga datang bertubi-tubi, menuntut penjelasan lebih lanjut. Tapi Ririn sudah terlalu lelah untuk berpikir. Tugas kuliah menumpuk di laptop, deadline tinggal 2 hari. Tapi moodnya hilang entah kemana, ia pun hanya menarik selimut, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam kasur tipis kosan kecil itu. Aku gak mau ribut dulu lah sama Arga. Lagian, tadi juga aku udah jelaskan. Singkatnya pada keesokan paginya, saat sinar matahari menerobos dari sela tirai, alarm berbunyi 3 kali sebelum akhirnya ia benar-benar bangun. Ririn duduk di sisi ranjang mengelus wajahnya perlahan. Ia tahu hari ini ada kuliah pagi. Dengan malas ia bersiap mengenakan celana jeans dan juga jaket abu-abu. Dandanan tipis, sekedar lipstik dan juga bedak. Tak seperti biasanya yang penuh riasan. Hari ini wajahnya terlihat lebih lelah dan juga alami. Sementara di kampus, Rozak sudah duduk di tangga gedung C. Ia melihat Ririn datang dari jauh dan alisnya langsung mengernyit. "Ririn," panggilnya. Begitu Ririn mendekat. Iya Zak," jawab Ririn dengan ringan, seolah tak ada apa-apa. "Kamu gak jadi pulang kampung? Bukannya semalam katanya adikmu sakit?" tanya Rozak dengan bingung. Ririn pun sedikit tercekat, ia lupa kalau semalam ia berbohong soal itu. Tanpa pikir panjang, ia pun tersenyum lalu menarik tangan Rozak dan memeluknya mesra di depan tangga. Udah baikan kok, Zak. Aku semalam kangen kamu loh. Makanya aku juga bingung dan gak jadi pulang, bisiknya pelan di telinga Rozak. Mendengar ucapan pelan di telinganya, Rozak pun terdiam. Jantungnya berdetak cepat, pelukan itu sangat mengejutkannya. Wajah Ririn menempel di dadanya dan seketika semua rasa curiga hilang. Ia balas memeluk, matanya pun menutup sebentar, menikmati momen itu. "Oh, aku kira kamu jadi pulang. Nanti habis kuliah kita ke tepi danau yuk Zak. Aku pengen makan di sana, lihat air, nyantai sebentar. Aku pengen romantis sama kamu," bisik Ririn sambil menatap mata Rozak dengan penuh godaan. Rozak pun mengangguk cepat seolah tak ingin kehilangan kesempatan langkah itu. "Ya, ayo, apa aja buat kamu Darin." Hari itu mereka kuliah seperti biasa, tapi suasana hati Ririn tidak tenang. Ia terus melirik layar ponsel. Ada banyak pesan dari adiknya di desa. Isinya mendesak agar Ririn cepat pulang, karena ayah mereka mendadak sak nafas dan dibawa ke rumah sakit daerah. Ririn sempat bimbang, tapi begitu kuliah selesai, ia tak punya pilihan selain mengemasi barang dan juga buru-buru pulang. Rozak pun yang tahu kabar itu langsung menawarkan diri mengantar. "Nin, aku antar ya. Aku temenin kamu. Kasihan kamu sendirian." Ririn sempat menolak, tapi Rozak bersikeras. Akhirnya mereka pun naik mobil menuju desa Ririn. Perjalanan 5 jam terasa sunyi. Hanya musik pelan dari radio dan sesekali suara tangis tertahan dan Ririn yang duduk di sebelahnya. "Rin, kamu yang sabar. Kamu yang kuat ya." Singkatnya sesampainya di rumah sakit, suasananya sudah sunyi. Ayah Ririn sudah terbaring di ruang perawatan intensif. Tubuhnya kurus, matanya sayu, tangannya lemah menggenggam tangan istrinya yang duduk di samping ranjang. "Ibu, Bu,
Ayah gak apa-apa, Bu. Ririn pun langsung memeluk ibunya yang menangis dengan pelan. Alhamdulillah, kamu pulang, Rin. Bapakmu nanyain kamu terus loh, Rin. Ucap suara ibunya dengan parau. Ririn masuk dan mencium tangan ayahnya yang lemah. Air matanya menetes deras. Ayah yang dulu kuat mencangkul ladang kini hanya bisa mengedip dengan pelan. Suara pun nyaris tak terdengar. Sementara Rozak, ia berdiri di belakang menunduk, menyaksikan semua itu dengan hati yang bergetar. Saat itu juga sesuatu dalam diri Rozak berubah. Ia benar-benar melihat Ririn bukan sekedar gadis manja kota, tapi seorang anak perempuan yang sedang berjuang untuk keluarganya. Hatinya makin mantap. Ia ingin serius dengan Ririn, ingin jadi pelindung, jadi sandaran, dan ingin benar-benar nantinya menikah dengan Ririn. Setelah 2 hari Ririn berada di desa, saat keadaan ayahnya semakin membaik, kini ia pun memutuskan kembali ke kota karena besok harinya akan ada ujian. Orang tuanya pun memaklumi anaknya dan tetap menitipkan pesan agar ia menjaga dirinya di sana. Udah, Rin, kamu balik aja ke sana. Bapak juga gak mau kamu ketinggalan ujian. Kamu doain dari sana aja ya, ucap ibunya sambil mengusap kepala Ririn. Ririn mengangguk walau matanya sembab. Ia tahu berat meninggalkan keluarga saat begini, tapi tanggung jawab kuliah tak bisa diabaikan. Saat di perjalanan pulang, ia terus menangis. Mobil melaju pelan di jalan kampung yang lenggang. Rozak menggenggam tangan Ririn. Rin, kamu yang kuat ya, Rin. Aku tahu kamu perempuan yang hebat. Ririn tak menjawab, ia hanya bersandar di bawah Rozak, menangis dalam diam. Pelukan Rozak membuatnya sedikit tenang, tapi di dalam kepalanya banyak hal yang berseliweran. Ia butuh uang banyak untuk bayar SPP semester depan, untuk bayar kos yang nunggak dan juga tambahan buat adik-adiknya di sana. Di pertigaan jalan utama, Rozak pun tiba-tiba berkata lirih, Rin, aku tahu kamu pasti banyak butuh ini itu. Ini, aku ada sedikit bantuan ya buat kamu. Ririn pun langsung membuka aplikasi M-Banking. Lalu Rozak segera mengirim uang sebanyak 20 juta ke rekening Ririn. Zak, ini banyak banget, Zak. Sudah, pakai aja buat apapun. Aku ikhlas kok, Rin. Anggap aja ini bentuk cintaku ke kamu. Aku serius sama kamu. Ririn tak sanggup menolaknya. Ia pun hanya memeluk Rozak dengan erat, tapi di dalam hati ia mulai merasa bersalah. Apalagi saat esoknya uang itu ia pakai untuk shopping online. Ia beli tas baru, skincare, jaket mahal, bahkan memesan kursi facial di salon langganannya. Hanya Rp 5 juta saja yang ia kirim ke kampungnya untuk adiknya dan juga orang tuanya. Sisanya ia habiskan untuk diri sendiri. Namun saat itu ia tetap jaga wajahnya manis di depan Rozak, seolah semua uang itu sudah digunakan untuk rumah sakit dan juga sekolah adiknya. Di sisi lain, keluarga Ririn di kampung, mereka benar-benar bersyukur. Ibunya bahkan berulang kali mengirim pesan ucapan terima kasih karena mengira Ririn sudah bekerja sambil ia sukses membiayai rumah dan kuliah. Rin, makasih ya Rin. Alhamdulillah loh, adik-adikmu bisa bayar daftar ulang. Nanti kalau kamu dapat kerja beneran, pasti bapak makin bangga, nak, tulis ibunya. Ririn hanya bisa membalas dengan emoji senyum. Ia sadar kebohongan ini semakin dalam, dan Rozak, lelaki yang tulus mencintainya, belum tahu siapa dia sebenarnya.
Di kos malam itu, Ririn menetap lemari penuh baju baru dan juga kardus belanjaan. Ia duduk di lantai memandangi uang sisa di rekening yang tinggal beberapa ratus ribu. Nafasnya berat. Sebagian dari dirinya ingin berhenti hidup seperti ini, tapi sebagian lainnya berkata, ini demi bertahan. Dan ia belum tahu seiring waktu berjalan, kebenaran akan selalu mencari jalan untuk muncul ke permukaan. Dan saat itu tiba, tidak ada pelakuan, tidak ada pelukan atau uang yang bisa menyelamatkannya. Singkat cerita, 3 minggu berlalu sejak ia menangis di pelukan Rozak dalam perjalanan pulang dari rumah sakit. Kini semua terasa tenang, terlalu tenang malah. Ririn jarang membalas pesan dari Rozak. Alasannya selalu sama. Ia sibuk ujian, tugas kelompok, atau harus ke rumah dosen. Padahal kenyataannya ia sudah kembali berada di kampung halamannya. Tapi bukan untuk menjenguk keluarga. Di sisi lain, Arga, kekasih dari Ririn yang bekerja di kapal, baru saja pulang ke darat. Hanya 7 hari cuti dan Ririn memanfaatkan waktu itu sepenuhnya. Begitu Arga mengabari bahwa ia sudah mendarat di pelabuhan Surabaya, Ririn langsung pulang diam-diam, tanpa memberitahu siapapun di kampus, termasuk Rozak. Ia mematikan semua notifikasi, menghapus jejak lokasi, dan memastikan hanya Arga yang tahu keberadaannya. Di kampung, Ririn seperti berubah jadi gadis yang berbeda. Kembali sopan, kembali sederhana, ia pun memakai daster. Rambutnya diikat dan wajah tanpa make up. Di hadapan Arga kekasihnya, ia adalah gadis desa yang setia, sabar, dan juga penyayang. Rin, kamu tambah cantik aja sekarang. Aku kangen banget sama kamu, Ririn, puji Arga sambil menggenggam tangan Ririn saat mereka duduk di tepi sawah. Ah, kamu aja yang lama gak lihat aku, Mas. Jadi kangen kan? Jawab Ririn dengan manja. Liburan mereka diisi dengan wisata lokal, ke air terjun, danau, dan 1 malam di villa kecil di lereng bukit. Arga membawa uang cukup banyak dan sebagian besar habis untuk Ririn. Ia belikan baju, sepatu, tas, dan bahkan mentransfer uang sebesar 15 juta rupiah ke rekening Ririn. Itu buat kamu ya sayang. Aku tahu kamu lagi kuliah, pasti butuh banyak, ucap Arga saat itu. Ririn tersenyum sambil memeluk Arga dari samping. Ia tidak pernah bilang soal uang yang diberikan Rozak. Ia juga tidak bilang kalau selama ini uang dari Rozak itu ia pakai untuk foya-foya dan bukan untuk keluarga seperti yang ia ceritakan. Arga tampak serius, bahkan di hari ke-6 kepulangannya. Ia datang ke rumah Ririn dengan membawa 2 orang kakaknya. Mereka duduk di ruang tamu disambut teh manis dan senyum canggung dari keluarga Ririn. Jadi, saya datang ke sini, Bu, Pak, bukan cuma liburan. Saya niat serius sama Ririn. Kalau diizinkan, saya ingin lamar dia dulu secara keluarga, Bu, Pak. Biar nanti, kalau sudah waktunya, saya bisa datang bawa orang tua, ucap Arga tegas dan juga mantap. Orang tua Ririn saling pandang. Ayahnya yang sudah mulai sehat pun mengangguk perlahan saat itu. Nah Arga, kalau kamu serius dan niat baik, Bapak merestui kalian. Ririn juga kan anak gadis kami satu-satunya. Semoga kamu bisa jaga dia. Ririn hanya tertunduk, pura-pura malu. Walau dalam hati pikirannya bercabang. Di satu sisi ia tahu Arga tulus dan mencintainya sejak mereka masih sama-sama sekolah. Tapi di sisi lain ia belum siap mengubur semua kenyamanan yang datang dari Rozak. Hidup mewah, pesta, belanja, dan kebebasan yang ia nikmati di kota. Semua itu terlalu nikmat untuk dilepaskan. Malam terakhir sebelum Arga kembali ke laut, mereka duduk berdua di beranda saat itu.
Rin, nanti aku balik lagi mungkin 9 bulan lagi, Rin. Doain ya, kerjaanku lancar. Aku juga bakal cari cara biar bisa komunikasi lebih sering, kata Arga sambil memeluk Ririn dengan erat. Iya sayang, aku tunggu kamu. Muah. Jawab Ririn dengan pelan, sembari mencium pipi Arga. Arga pun mencium kening Ririn sebelum akhirnya pergi. Kini, Ririn berdiri lama di depan gerbang rumah, memandangi punggung lelaki itu sampai hilang di tikungan. Keesokan harinya, ia pamit kembali ke kota. Ia peluk ayahnya yang kini sudah mulai berkebun lagi. Ibunya membekali bungkusan makanan dan berpesan agar jangan lupa sampai sholatnya. Sampainya di kota, kehidupan Ririn kembali ke pola lamanya. Kos yang dulu sepi kini sering ramai. Teman-temannya bergantian datang untuk makan, nonton, dan kadang ikut pesta kecil di kamar. Ririn memborong makanan mahal dari aplikasi pesan antar, belanja lagi, dan membagikan sedikit uang ke beberapa teman dekatnya agar tak curiga. Uang dari Arga masih ada, tapi Ririn juga tahu ia harus mulai mendekati Rozak lagi jika ingin tetap punya pegangan. Maka ia pun mulai membalas pesan Rozak dengan nada hangat. Zak, maaf ya, kemarin aku pulang kampung. Sinyal di sana jelek banget. Aku juga capek ngurus bapak, katanya lewat pesan suara. Rozak yang sudah sempat khawatir pun langsung lega. Ia bahkan sudah membayangkan akan mengenalkan Ririn ke keluarganya. Di rumah, ia sempat berbincang dengan ibunya. Bu, kalau aku serius sama seorang, ibu gak masalah kan? Tanya Rozak kepada ibunya saat ia sedang duduk di rumahnya sembari minum teh. Ibu dari Rozak tertawa pelan. Ya tergantung siapa orangnya, nak. Tapi kalau kamu sudah ngerasa cocok dan yakin, ibu ikut aja. Kamu juga kan sudah waktunya, Za. Rozak mengangguk walau hatinya masih ragu. Ia belum benar-benar tahu siapa Ririn. Hubungan mereka pun belum resmi, tapi rasa sayangnya sudah terlalu dalam. Ia yakin Ririn hanya butuh waktu untuk membuka hati sepenuhnya. Sementara itu, di sisi lain, kini Ririn kembali ke rutinitas kampus. Ia berpakaian rapi, lebih santun, dan mulai sering muncul di kelas. Tapi begitu malam datang, ia bisa berubah. Nongkrong di kafe, pesta ulang tahun teman, karaoke sampai tengah malam. Semua ia jalani dengan wajah senang. Ia juga mulai berpikir untuk cari kerja sambilan. Bukan karena butuh uang, tapi agar punya alasan tambahan saat ditanya dari mana semua barang-barang mewah yang ia miliki. Ia tahu cepat atau lambat, seseorang akan mulai bertanya, dan ia harus punya cerita cadangan. Rozak mengundangnya makan malam saat itu. Kini, di rumah makan sederhana, bukan restoran mahal seperti biasa. Ririn pun datang dengan senyum manis, duduk di samping Rozak, menggenggam tangannya sepanjang makan. Rin, aku kangen sama kamu, Rin. Iya, Zak, aku juga. Maaf ya, kemarin aku susah dihubungi, jawab Ririn. Rozak tersenyum saat itu. Gak apa-apa, yang penting kan sekarang kamu di sini. Ririn menatap wajah lelaki itu, lugu, tulus, mudah percaya, dan yang paling penting punya segalanya. Tapi di balik senyum manisnya, ia menyimpan rahasia besar tentang Arga, tentang tunangannya, dan tentang semua uang yang ia habiskan sendiri. Dalam kepalanya ia masih percaya semuanya bisa dikendalikan. Toh Arga juga baru akan pulang 9 bulan lagi. Jadi masih banyak waktu untuk bermain di dua sisi, menikmati kekayaan lelaki dua ini, dan bisa menikmati mereka suka hati. Itulah yang diinginkan oleh Ririn. Kini,
Setelah menyelesaikan makan malam itu, Ririn pun sudah diantar ke kosannya. Ririn tampak begitu manja di depan pintu kosnya. Ia memeluk Rozak dengan erat dan mengecup pipinya sambil membisikkan ucapan terima kasih. Suaranya lembut penuh rayuan seperti biasa saat ia ingin menenangkan Rozak atau membuatnya tetap lekat dalam genggaman. "Makasih ya Zak, kamu selalu baik banget sama aku," ucapnya sambil menatap mata Rozak dalam-dalam. Rozak hanya tersenyum, ia memang masih memendam banyak tanda tanya. Tetapi perasaan cintanya terlalu kuat untuk langsung merusak suasana. Ririn melangkah masuk ke dalam kos, dan Rozak kembali ke mobilnya yang diparkir di seberang jalan. Di dalam kos, Ririn langsung merebahkan tubuh ke kasur. Ia menghela nafas panjang, membuka ikat rambut, lalu mengambil ponsel dari tas kecil yang ada di meja. Saat itu, ada panggilan masuk video call dari Arga kekasihnya. Tanpa pikir panjang, ia pun angkat. Wajah Arga yang baru saja bangun dari tidurnya muncul di layar. Rambutnya masih berantakan, tapi senyum nada lebar. Waduh, baru bangun ya aku, Rin. "Kamu lagi apa sayangku?" tanya Arga. Ririn tersenyum manis, suaranya berubah lembut. "Ini baru pulang makan malam, capek banget. Tapi kangen kamu lebih dari segalanya." Mereka pun saling sapa, saling bercerita, dan Ririn memamerkan tas baru yang katanya dibeli pakai uang dari kerja tambahan. Arga pun hanya mengangguk bangga, ia tidak tahu bahwa kenyataannya tas itu dibeli dari uang transferan dirinya sendiri, yang kini sudah hampir habis untuk berfoya-foya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Sementara di sisi lain, saat di dalam mobil, Rozak yang baru saja menyalakan mesin ketika ia melihat sesuatu di jok belakang. Sebuah tas kain berwarna coklat muda. Itu adalah tas kuliah Ririn. Ia membuka tas itu untuk memastikan isinya. Khawatir Ririn ketinggalan sesuatu penting. Di dalamnya ada buku catatan kuliah, dompet kecil, dan satu buku tulis dengan sambal hitam polos. Saat hendak menaruh kembali buku itu, satu lembar kertas terselip jatuh ke lantai mobil. Rozak pun memungutnya. Awalnya ia hendak memasukkannya kembali, tapi matanya sempat membaca satu kalimat pendek yang tertulis di pojok halaman. "Uang dari Arga minggu ini 15 juta. Sisa dari Rozak tinggal 5 juta. Jantung Rozak pun berdegup keras. Ia mematung kalimat itu seperti tamparan telak. Arga? Siapa Arga? Kenapa ada 2 nama? Dan kenapa Ririn mencatat jumlah uang dari masing-masing? Wajah Rozak mulai memanas. Ia pun menjamkan mata sejenak, berusaha tidak berpikir macam-macam. Tapi rasa penasaran dan kecurigaan terlanjur muncul. Dengan cepat, ia menutup tas itu dan keluar dari mobil, hendak mengembalikannya ke Ririn. Saat sampai di gang kecil menuju kosan Ririn, mobilnya tidak bisa masuk karena ramai. Rupanya tetangga kos Ririn sedang mengadakan pengajian malam Jumat. Beberapa kursi plastik dan tikar tergelar di tengah jalan sempit, membuat Rozak terpaksa memarkir mobil agak jauh dan berjalan kaki membawa tas itu. Setibanya di depan pintu kos Ririn, ia pun berniat mengetuk. Tapi langkahnya tertahan ketika melihat dari celah jendela kaca kecil di pintu. Cahaya dari dalam kamar cukup terang. Tirai tipis hanya menutupi sebagian jendela. Rozak bisa melihat dengan jelas Ririn yang sedang duduk di kasur, mengenakan tank top dan juga celana pendek. Kakinya selonjor, rambutnya dibiarkan terkerai. Ia sedang tertawa kecil sambil memegang ponsel. Wajahnya tampak sangat bahagia. "Iya sayang, aku juga kangen banget sama kamu. Nih, aku pakai baju yang kamu suka, yang abu-abu itu." Suara Ririn pelan tapi cukup jelas bagi Rozak untuk mendengarnya dari luar.
Tubuh Rozak seketika membeku, ia tidak tahu harus merasa apa. Marah, kecewa, atau justru hancur. Tapi ia tidak mengetuk pintu, ia hanya diam. Lalu memutar badan dan melangkah pergi dengan membawa kembali tas Ririn. Di mobil pikirannya berkecamuk. Ia benar-benar tidak tahu dengan apa yang sedang dimainkan oleh Ririn. Siapa orang yang sedang teleponan dengan Ririn? Sampainya di rumah malam itu pun ia tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk, jantungnya berdebar, kepalanya berat. Ia menatap layar ponselnya, melihat semua pesan-pesan manis dari Ririn yang selama ini ia simpan. Semuanya kini terasa palsu. Dan pada pagi harinya di kampus, Ririn pun datang seperti biasa. Kali ini ia berdandan lebih rapi, memakai blus putih dan celana panjang hitam, seolah ingin tampil manis di hadapan Rozak. Saat mereka bertemu di halaman fakultas, Rozak hanya tersenyum biasa, menyembunyikan semua guncangan yang ada di hatinya. "Rin, ini tas kamu ketinggalan di mobil semalam," katanya sambil menyerahkan tas coklat itu. Ririn pun tertekuk sejenak. Ya ampun, aku gak sadar, Za. Makasih banget ya, Za." Rozak pun menatap wajah Ririn dalam-dalam. "Semalam kamu lagi sibuk ya di kos?" "Oh, enggak kok, Za. Emangnya kenapa ya? Semalam cuma ngantuk banget, jadi aku langsung tidur pas kamu nganterin aku pulang." Jawab Ririn cepat, berbohong tanpa ragu. Rozak menahan nafas, ia melihat langsung semalam, mendengar suara itu. Tapi kini gadis itu menatapnya dengan wajah polos dan suara lembut seperti tak terjadi apa-apa. Ia pun hanya mengangguk saat itu. "Oh, ya udah. Kirain kamu video callan semalam. Soalnya kayak kedengaran suara cowok." "Hah? Maksud kamu?" "Enggak. Semalam aku kembali lagi kos kamu." Itu temanku sih, Za. Itu si Icap pacaran di sebelah kamarku." "Oh, gitu ya." "Iya deh, maaf. Mungkin aku salah dengerin." Ririn tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. "Iya, makanya kamu jangan suka dengerin dari luar." "Eza, minggu depan aku pengen ke pantai. Kita jalan yuk," ajak Ririn saat itu, mencoba mengalihkan pembicaraan. Rozak mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya semuanya sudah mulai berubah. Ririn berpikir semuanya aman, ia pikir jawabannya cukup meyakinkannya. Ia pikir Rozak percaya, tapi ia tidak tahu bahwa benih kecurigaan sudah tumbuh. Dan Rozak kini mulai membuka mata sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Ririn kembali pada rutinitasnya, kuliah, hangout, dan sesekali menemani Rozak makan malam. Ia merasa semua kembali aman, tapi Rozak mulai berubah. Ia kini lebih banyak diam, lebih banyak memperhatikan, dan diam-diam ia mulai menyelidiki. Pada malam itu di kamar kosnya, Ririn kembali memandangi layar ponsel. Arga belum menghubungi lagi sejak 3 hari lalu. Mungkin sinyal di kapal memang sering putus-putus, tapi Ririn mulai gelisah. Sementara Rozak juga mulai jarang memberi uang. Kini ia merasa seperti harus lebih pintar lagi, lebih berhati-hati karena ia sadar sedikit saja lengah, semuanya bisa hancur. Tapi ia tidak tahu bahwa badai sesungguhnya sedang diam-diam mendekat. Kini, beberapa hari setelah itu, rencana liburan ke pantai pun akhirnya terwujud berkat iming-iming dan godaan dari Ririn. Ririn tampak sangat antusias, terutama saat Rozak bilang bahwa kali ini ia akan mengajak keluarganya ikut serta. Ririn sempat kaget, tapi ia tidak memperlihatkan kegelisahan di wajahnya. Ia justru langsung menyiapkan pakaian terbaik,
make up, dan juga rencana konten yang akan ia unggah ke akun Instagram keduanya. Dalam pikirannya ini bukan sekedar liburan, ini panggung baru untuk pamer kehidupan yang menurutnya layak ditunjukkan. Mereka berangkat pagi-pagi sekali. Rozak menyetir mobil pribadi dan di kursi belakang duduk ibunya yang anggun dan juga tenang. Sementara di mobil lain, dua adik Rozak ikut dengan ayah mereka. Ririn berpakaian santun, rok panjang, blus lengan panjang, jilbab simpel dan juga riasan tipis. Ia tampil sebagai sosok gadis desa yang manis dan juga sopan. Bahkan sekali ia ikut nimbrung percakapan keluarga Rozak dengan penuh senyum dan juga bahasa tubuh yang lembut. Namun ibu dari Rozak bukanlah perempuan sembarangan. Beliau adalah mantan guru ngaji, kini aktif di majelis taklim dan sering dimintai pendapat oleh warga sekitar soal masalah keluarga. Ia tidak cepat menilai orang, tapi ia tahu intuisinya dan kepekaannya tajam. Sepanjang perjalanan ia pun memperhatikan Ririn diam-diam. Setiap kata, gestur, tatapan mata, semua dicatat di dalam hatinya. Singkatnya saat mereka tiba di tepi pantai, Ririn pun langsung berubah. Begitu Rozak dan ayahnya berjalan ke warung dekat parkiran, Ririn mengambil ponsel dan mulai mengambil selfie. Ia mencari sudut terbaik, memiringkan wajah, mengatur filter, lalu diam-diam ia buka akun Instagram keduanya yang memang tidak pernah ia tautkan dengan akun milik Arga, sang tunangannya. Pagi cerah, pantai tenang, hati senang. Wah, sempurnalah, tulisnya di caption live IG-nya. Ia pun menyalakan siaran langsung memperlihatkan suasana pantai, sandal mahalnya hingga es kelapa muda di tangannya. Ia tertawa mengangkat kamera tinggi-tinggi, berpose manja sambil sekali menyapa teman-teman lamanya yang menonton. Di saat ia sedang menikmati sosial medianya, di sisi lain ibu Rozak melihat semua itu dari samping. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang tidak cocok antara penampilan luar Ririn dan juga isi hatinya. Ririn dipandang terlalu banyak pura-pura. Namun liburan itu pun tetap berjalan lancar. Ririn tetap tampil ceria dan menempel pada Rozak di depan keluarga. Bahkan di malam terakhir saat mereka menginap di villa tepi pantai, Rozak sempat menyelipkan amplop berisi uang untuk Ririn. "Rin, ini buat jajan ya. Kamu kan pasti pengen belanja ya kan? Ini buat kamu. Diam aja ya, jangan bilang siapa-siapa," katanya. Ririn tersenyum tipis, mencium pipi Rozak dengan penuh kasih. "Iya, makasih ya sayang. Kamu emang cowok terbaik deh." Rozak makin yakin bahwa itu Ririn adalah pilihan hatinya. Ia tahu orang tuanya masih ragu, tapi ia percaya seiring waktu mereka akan menerima. Sebab baginya cinta tidak harus sempurna, yang penting cukup setia. Namun beberapa hari kemudian, keraguan itu pun kembali menggoyahkan keyakinan Rozak. Hari itu ketika ia sedang nongkrong di kafe bersama 3 temannya dari SMA. Obrolan awalnya ringan tentang kerjaan, mobil, saham, dan juga rencana bisnis. Sampai salah satu temannya itu tiba-tiba menyeletuk sambil menyeruput kopinya. "Zak, cewekmu itu, si Ririn itu, beneran udah tunangan ya?" "Lo ngomong apa sih? Tunangan-tunangan, sembarangan banget sih mulut lo." "Gue beneran, Zak. Gue tuh kayak pernah lihat di IG Explore gitu. Ada cewek mirip dia, terus lagi dilamar gitu, pakai kebaya. Cowoknya juga bawa cincin. Tapi ya entah deh, mungkin cuma mirip doang kali. Kan katanya orang itu mirip 7."
Rozak pun mendadak kaku mendengar itu. Ia mengernyitkan dahi. Apa iya ya? Apa jangan-jangan saat aku pergoki dia di kos? Ah, oh iya bro, lo simpen gak fotonya? Tanya Rozak pada temannya. Enggak lah Zak, itu kan cuma lewat sekilas doang, terus hilang. Tapi ya kayak familiar aja mukanya. Teman yang lain pun menimpali saat itu. Masa sih Zak? Bukannya dia kemarin masih bareng lo ke hotel? Lo kan sering minta jatah kan? Lo itu. Setelah mendengar ucapan-ucapan dari teman-temannya, Rozak menunduk terdiam. Ia tak bisa menyangkal. Memang benar ia dan Ririn sudah beberapa kali menginap bareng. Bahkan liburan terakhir keluar kota pun mereka menginap semalam. Dan tidak ada penolakan dari Ririn sama sekali. Ia bahkan tampak santai dan juga terbiasa. Yang penting bagi Ririn, Rozak tetap memberikan uang dan ia siap melayani apapun. Tapi kalau dia udah punya tunangan, masa sih dia mau-mauan ikut gue gitu? Gumam Rozak dengan pelan. Teman-temannya mengangkat bau saat itu. Ya, mana gue tahu lah Zak. Harusnya kan lo yang lebih tahu. Cuma menurut gue, lo hati-hati aja lah. Kadang cewek itu bisa punya dua dunia tahu. Terutama kalau uang dan gaya hidup jadi ukuran utama. Setelah pembicaraan itu, mereka pun pulang dari kafe. Kepala Rozak semakin penuh, ia coba menepis kecurigaan. Tapi benaknya mulai mengorek semua hal yang selama ini ia abaikan. Bagaimana Ririn sering minta uang dengan alasan keluarga, tapi tak pernah mau ajak dia ketemu keluarga. Bagaimana ia begitu aktif di media sosial, tapi Rozak tidak pernah disebut di satupun unggahannya. Semuanya kosong, ia seperti bayangan hanya memamerkan dirinya sendiri. Di sisi lain di kosannya, Ririn sedang tergolek lemas di kasur saat itu. Memang hari ini sejak siang tadi, kepalanya terasa sakit. Ia merasa pusing luar biasa, pandangannya buram, dan tubuhnya mulai menggigil. Ia berusaha bangkit untuk minum obat, tapi sebelum sempat berdiri, tubuhnya sudah limbung dan jatuh ke lantai. Untung saja saat itu, salah satu teman kosnya baru pulang belanja dan mendengar suara keras dari kamar Ririn. Ia pun segera memanggil ibu kos dan membuka pintu kamar dengan kunci cadangan. Dok, dok, dok. Ririn. Bu, tadi aku dengar suara orang jatuh, Bu. Jangan-jangan Ririn kenapa-napa, Bu. Rin. Dok. Yaudah. Ibu buka dulu nih pakai kuncinya. Dan ketika pintu dibuka, Ririn ditemukan dalam kondisi pingsan. Keringat dingin membasahi tubuhnya, wajahnya pucat, bibirnya kering. Ibu kos pun langsung panik dan menyuruh tetangga memanggil tukang ojek untuk membawa Ririn ke klinik terdekat. Sementara waktu itu ponsel Ririn terus bergetar. Panggilan masuk dari tunangannya si Arga yang sudah 2 hari tak mendapat kabar. Dan di sisi lain Rozak juga mengirim pesan menanyakan kabar Ririn setelah 2 hari tidak terlihat di kampus. Namun ponsel itu diam, tidak ada yang membalas, hanya suara detak jantung lemah dari tubuh Ririn yang kini sedang berbaring di ranjang kecil klinik pinggir kota. Dan malam itu, 2 lelaki yang mencintai Ririn, 2 lelaki yang sama-sama sedang dibohongi Ririn, merasa ada yang tidak beres. Tapi mereka belum tahu bahwa semuanya akan segera terkuak satu demi satu. Siapa Ririn sebenarnya? Kini, singkat cerita pada waktu itu, 2 lelaki yang mencintai Ririn sama-sama mulai merasa ada yang salah. Arga yang dari atas kapal tempat ia bekerja sebagai teknisi mesin utama memandangi layar ponsel yang hening sejak 2 hari lalu. Ia sudah beberapa kali mencoba menghubungi Ririn,
baik lewat pesan maupun panggilan video, tapi tidak ada respon. Terakhir kali Ririn membalas hanya dengan pesan singkat. "Sayang, aku lagi sakit kepala. Nanti ya, aku kabarin." Setelah itu hening. Arga pun awalnya khawatir, tapi lama-lama ia merasa jenuh. Ia pun kini mulai menebak-nebak sendiri. Barangkali tunangannya itu sedang sibuk dengan kuliah atau sedang butuh waktu untuk menyendiri. Dalam hati Arga menekan rasa kecewa. Jarak dan sinyal buruk kapal laut sudah cukup menyiksa. Apalagi kalau ditambah kabar dari orang yang dicintainya pun tak kunjung datang. Tapi ia memutuskan diam, menunggu. Jika Ririn memang butuh waktu, ia akan beri waktu. Toh ia pikir sebentar lagi 9 bulan akan berlalu dan ia bisa pulang lagi. Ianya berharap saat pulang nanti Ririn tidak seperti yang ia kenal. Ia tetap setia dan juga sederhana, tidak pernah gonta-ganti Ririn. Di sisi lain, sementara itu, Rozak mulai merasa gelisah karena pesan-pesannya tidak dibalas oleh Ririn sejak 2 hari terakhir. Ia pikir Ririn sibuk atau sedang banyak tugas. Tapi sore itu saat ia lewat di depan kampus dan tidak melihat Ririn masuk kelas, padahal ada ujian kecil, Rozak pun memutuskan mencari tahu langsung ke kosannya. Ketika sampai, ia mengetuk pintu kamar kos Ririn dan tak ada jawaban. Tapi suara dari kamar sebelah menyapanya. Kamu Mas Rozak ya?" Suara itu datang dari teman kos Ririn. "Iya mbak, Ririnnya di mana ya? Ada nggak?" "Oh, belum tahu mas. Kemarin tuh dia jatuh di kamar. Untung aku sama Buka sempat masuk. Sekarang dia masih di puskesmas. Deket sini aja kok. Katanya cuma asam lambungnya yang naik." Rozak langsung terkejut tanpa pikir panjang. Ia pun mengucapkan terima kasih dan bergegas menuju puskesmas kecil di pojokan gang belakang pasar. Sesampainya di sana, ia melihat Ririn terbaring di ranjang pasien. Wajahnya terlihat pucat, rambutnya dikuncir seadanya, dan ada selang infus di tangannya. Tapi dari cara ia duduk tegak dan mengobrol pelan dengan perawat, terlihat bahwa kondisinya mulai membaik dan juga semakin sehat. Dok, Rin, permisi," panggil Rozak dengan pelan. Ia pun masuk ke ruang perawatan. Ririn menoleh lalu tersenyum lemah. "Zak, kamu datang," ucapnya dengan senyum. Rozak pun langsung menghampiri dan duduk di kursi sebelah ranjang. Ia menggenggam tangan Ririn erat-erat seolah tak ingin melepasnya. "Kamu kenapa, Rin? Kok gak kabarin aku sih? Aku khawatir banget tahu. 2 hari ini gak dapet kabar dari kamu." "Aku lemes banget ya. Gak sempat buka HP. Soalnya asam lambungku kambuh. Katanya sih gara-gara telat makan terus," jelas Ririn dengan diri. Rozak menghela nafas lega. "Oh, yaudah. Nanti pulang kamu aku rawat ya. Jangan kos dulu. Kamu bisa di tempatku aja, biar aku bisa ngawasin. Kamu harus cepat sembuh." Ririn waktu itu tak banyak menolak. Ia tahu Rozak akan sulit dibantah jika sudah dalam mode khawatir seperti itu. Dan sore itu juga setelah perawat melepas infus dan memberi surat kontrol, Rozak membopong tas kecil Ririn dan menggandengnya keluar dari puskesmas. Mereka pulang bersama dan Ririn dibawa ke apartemen Rozak yang tidak jauh dari kampus. Di sanalah Ririn benar-benar diperlakukan seperti seorang putri. Rozak menyiapkan bubur hangat, teh manis, dan bahkan memijat kaki Ririn saat ia mengeluh pegal. Ririn sendiri merasa nyaman meski ada rasa bersalah yang ia pendam dalam diam. Ia tahu ia sedang mempermainkan dua hati, tapi satu punya lemas dan butuh perhatian. Lelaki seperti Rozaklah adalah tempat yang sempurna untuk bersandar.
Ia selalu ada. Ia ada di mana-mana, dan ketika ia membutuhkan, ia selalu sedia. Berbeda dengan tunangannya si Arga yang masih ada di laut, ia tidak pernah seromantis Rozak. Singkat cerita, malam itu setelah makan malam sederhana dan Ririn merasa tubuhnya mulai bertenaga kembali. Suasana kamar mulai terasa lebih terang, tenang dan juga nyaman. Waktu itu, lampu utama pun dipadamkan, diganti lampu kecil di pojok ruangan. Rozak yang menemani Ririn di dalam kamar. Ia duduk di tepi kasur, mengusap rambut Ririn yang sedang berbaring. Rin, kamu kelihatan cantik banget malam ini. Kelihatannya kamu lebih segar sekarang. Iya Mas Rozak, kan berkat kamu juga, jawab Ririn menatap Rozak dengan mata berbinar. Ketika mereka saling rayu-merayu, lalu tangan mereka saling menggenggam. Tubuh mereka semakin dekat dan malam pun ditelan oleh kehangatan yang tak terhindarkan. Mereka melakukan hubungan dewasa. Hubungan itu terjadi begitu saja, bukan pertama kalinya bagi mereka. Tapi kali ini terasa lebih intim dan juga romantis. Barangkali karena sebelumnya diliputi rasa khawatir, atau karena kelembutan Rozak yang tak berubah walau ia tahu banyak kebohongan yang mengintainya. Setelah itu, Rozak pun berbaring sambil memeluk Ririn dari samping. Ia mencium kening gadis itu lalu berkata, Ririn, aku gak mau ya kamu sakit lagi. Mulai besok, semua kebutuhan kamu biar aku yang urus. Kamu fokus kuliah dan jaga kesehatan aja ya. Ririn hanya mau kecil. Lalu matanya membelalak saat Rozak meraih dompet dan menyodorkan sekebok uang tunai 20 juta rupiah. Ini buat kamu ya Rin. Anggap aja hadiah karena kamu sudah bikin aku tenang hari ini. Makasih ya. Kamu udah mau sama aku terus. Ririn nyaris kehilangan kata-kata. Tapi seperti biasa ia tahu harus bereaksi dengan cara yang membuat Rozak makin yakin. Zak, kamu terlalu baik, Zak, katanya sambil mencium tangan Rozak. Pagi harinya setelah itu, Rozak pun kini mengantarkan Ririn kembali ke kosan. Wajahnya tampak lebih cerah, ia bahkan sempat membeli roti dan vitamin untuk Ririn di apotek sebelum berangkat ke kantornya. Sepulang dari kampus nanti katanya ia akan mampir lagi untuk menjemput. Di sisi lain, keluarga Ririn memang tidak datang menjenguk. Ibunya sempat ditelepon tapi hanya bisa menjawab, Rin, bapakmu masih belum bisa ditinggal. Untung kamu juga masih ada Rozak di sana yang bisa jagain kamu. Ririn hanya menjawab pelan, Iya bu, aku dijagain banget kok. Dan begitulah hidup Ririn kembali berjalan seperti sebelumnya. Ia merasa aman, diperhatikan dan tetap memegang dua hati sekaligus. Di satu sisi Arga yang mulai diam. Di sisi lain ada Rozak yang semakin dalam tenggelam dalam cinta dan uang yang ia alirkan. Tapi jauh di dalam hatinya ada suara kecil yang mulai berbisik. Sampai kapan kamu akan terus menipu? Pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab karena hari itu yang ia pikirkan hanyalah uang 20 juta dan wajah-wajah temannya yang akan iri saat ia belanja lagi dengan tas baru di akhir pekan. Dan juga wajahnya yang semakin cantik berkat skincare mahal. Seiring berjalannya waktu, hari-hari berlalu dan Ririn makin tenggelam dalam gaya hidup barunya. Ia sering menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan mewah, mampir ke salon kecantikan dan berganti-ganti gaya pakaian agar tak terlihat itu saja. Di kampus ia mulai jarang masuk kelas, tapi saat hadir, ia tetap tampil meyakinkan, tersenyum, bersosialisasi dan rajin bercerita. Soal hidupnya ini penuh perjuangan dan juga keberhasilan. Rozak tetap hadir sebagai sosok yang selalu siap menolong,
Setiap akhir pekan mereka jalan-jalan makan malam di restoran mahal. Bahkan sekali menginap di hotel untuk mengisi waktu yang katanya penuh tekanan kuliah. Ririn tampak menikmati semuanya. Ia merasa seolah dunia berada di genggamannya. Dua pria mencintainya, satu darinya bahkan sudah memberinya cincin tunangan, dan yang satu lagi memberi semua kemewahan yang ia mau. Namun semuanya mendadak runtuh di siang hari itu. Setelah Ririn memborong barang di sebuah mal besar, tangan Ririn masih penuh kantong belanjaan. Ia baru saja memesan taksi daring untuk pulang ke kos ketika ponselnya berdering. Panggilan dari nomor keluarganya di kampung. Suara di seberang sana panik, terisak dan berat. Halo? Iya, ada apa, Le? Rin, ayahmu, Rin. Ayahmu barusan meninggal. Langkah Ririn terhenti saat itu. Kantong-kantong belanja hampir terjatuh dari tangannya. Wajahnya pucat, nafasnya tercekat. Ia terduduk di tepi trotoar mal mencoba memahami kalimat yang baru saja ia dengar. Apa? Ayah meninggal? Iya, Rin. Tadi pagi drop lagi. Terus sudah dibawa ke rumah sakit. Tapi nggak tertolong, Rin. Tangis langsung pecah saat itu. Ririn menangis senggukan di depan mal, di antara orang-orang yang lalu lalang tak mengenalnya. Ia pun buru-buru menghapus air mata, menarik nafas dalam-dalam. Lalu ia memesan taksi dengan harga tinggi agar bisa secepat mungkin sampai stasiun. Ia pun bahkan tak sempat pulang ke kos di perjalanan waktu itu. Ia mengirim pesan suara ke grup teman kos dan bilang, "Tak, tolong ya, sampaikan ke dosen. Aku harus pulang kampung. Ayahku meninggal dunia. Terus, nanti kalau ibu kos nanya, kamu jawab itu aja ya." Perjalanan ke desa terasa seperti mimpi buruk. Sepanjang jalan Ririn hanya menangis. Tangannya gemetar, wajahnya sembab, dan pikirannya semakin kalut. Rasa bersalah menyergap saat ayahnya sakit. Ia sibuk belanja. Saat ayahnya mengembuskan nafas terakhir, ia malah sedang mencocokkan tas dengan sepatu di etalase. Kabar itu cepat sampai di telinga Rozak, dan begitu mendengar dari teman Ririn, ia pun memutuskan langsung menyusul ke kampung halaman Ririn tanpa pikir panjang. 3 hari kemudian ia pun sudah tiba di rumah duka. Di sana suasana masih diselimuti duka. Ibunda Ririn duduk lemas di ruang tamu. Beberapa kerabat masih bergantian membacakan doa. Ririn tampak lemah, duduk di pojok rumah, mengenakan pakaian hitam dan juga kerudung panjang. Matanya sembab begitu melihat Rozak datang. Ia langsung berdiri dan memeluknya erat, menangis keras di dadanya. "Zak, Rozak, ayahku, Zak. Aku udah gak punya laki-laki sekuat ayah lagi." Isak Ririn dipelukan Rozak. Rozak pun memeluknya erat. Ia mengusap kepala Ririn pelan, menenangkannya dengan kata-kata lembut. Dan di tengah keluarga dan juga kerabat, Rozak menunjukkan bahwa ia bukan sekadar teman kuliah. Ia hadir seperti keluarga yang siap membantu membagikan air minum, membantu memasang tikar untuk tamu yang datang, bahkan sempat ikut ke makam saat hari ketiga. Namun tidak ada yang benar tahu bahwa di antara kerumunan orang-orang yang datang dan pergi hari itu, ada sepasang mata tajam yang memperhatikan dari kejauhan. Arga, dia datang untuk melayat. Ia berdiri di seberang jalan mengenakan jaket dan juga topi. Wajahnya dingin, ia datang diam-diam, ingin memastikan kabar duka itu benar. Tapi apa yang ia lihat justru menghancurkan semuanya. Setelah kematian dari almarhum ayah calon istrinya, kini Ririn tunangannya sedang memeluk pria lain di depan umum.
Tangisannya bukan lagi tangisan duka, tapi seolah pelampiasan batin pada seorang yang lebih berarti dari dirinya. Ia melihat bagaimana tangan Rozak menggenggam pinggang Ririn saat berjalan ke dalam rumah. Ia melihat sorot mata penuh cinta dari lelaki itu. Ia juga melihat senyum tipis Ririn, meski dalam duka hanya untuk pria yang bukan dirinya. Arga pun tak masuk ke rumah, ia hanya berdiri di sana 5 menit, lalu berbalik masuk ke mobilnya dan menghilang dari pandangan siapapun. Dan pada sore hari itu ia menelpon kantornya dan berkata tegas, "Halo Dan, saya putuskan kerja di kantor saja. Saya tidak bisa ikut pelayaran berikutnya. Tolong ya, suruh junior saya gantikan. Saya mau pindah divisi. Pindahkan saya ke kantor cabang di barat." Pihak perusahaan pun kaget saat itu, tapi Arga tidak menjelaskan alasannya. Ia hanya bilang ada urusan keluarga. Dan sore harinya ia pun mengurung diri di kamar kecil milik temannya di kota. Malamnya ia pergi ke ring latihan tinju, tempat ia terbiasa berlatih saat remaja. Ia tidak bicara sepatah kata pun begitu sarung tangan dikenakan. Arga langsung mengajar samsak keras-keras, memukul sekuat-kuatnya hingga tangannya memar. Ia melampiaskan semua emosinya di sana. Setiap pukulan adalah kemarahan, setiap tendangan adalah kekecewaan. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia ini. Selama ini ia menabung, bekerja keras di laut, mengirim uang, bahkan membeli cincin pertunangan. Ternyata hanya untuk ditikam dari belakang. Ia pun terbayang semua kenangan malam-malam video call, kalimat manis dari Ririn, semua janji dan rencana hidup bersama di masa depan. Namun, kini semua itu tak lebih dari omong kosong. Di dalam ring saat itu ia terhuyung, nafasnya berat, tangannya berdarah, tapi hatinya lebih sakit dari segalanya. Dan ia bersumpah dalam hati semuanya harus dibayar. Semua luka ini akan ia kembalikan suatu saat dengan cara paling kejam. Sementara itu seminggu setelah pemakaman ayahnya, kini Ririn pun sudah kembali ke kota. Ia kembali dengan mobil milik Rozak, duduk tenang di samping pria itu. Wajahnya tetap cantik walau belum pulih sepenuhnya dari duka. Di matanya, Rozak adalah sosok pelindung, pengganti kasih sayang yang hilang, dan sumber segala kemudahan hidupnya. "Za, makasih ya Za. Kalau kamu gak datang, aku gak tahu harus bagaimana Za," bisiknya dalam mobil. Rozak menggenggam tangannya saat itu. "Kamu tenang saja ya Rin. Aku akan selalu ada buat kamu Rin. Aku janji." Ririn tersenyum saat itu, tapi senyum itu menyimpan kegamangan. Ia tahu badai belum benar-benar selesai. Ianya belum tahu bahwa Arga, pria yang paling dulu mencintainya, kini sudah berubah jadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Dan waktu pastinya akan menunjukkan bahwa cinta yang dikhianati bisa berubah jadi sesuatu yang bahkan lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Hari-hari pun berjalan seolah tidak ada yang terjadi. Ririn kembali menjalani rutinitas kuliah, nongkrong, dan sekali bolos demi hal-hal yang lebih ia anggap penting. Sementara Rozak tetap setia menjadi bayangan yang selalu ada di belakangnya, siap mengantar kemanapun, menjemput kapanpun, dan memberi apapun yang diminta. Ririn tahu semuanya kini berjalan sesuai keinginannya. Arga sudah tidak menghubungi sejak hari pemakaman ayahnya. Ia pikir mungkin kekasih lamanya itu sudah mengerti bahwa keadaan tak lagi bisa diperbaiki. Ia pikir Arga di sana mungkin juga bersama wanita lain. Ia tidak tahu bahwa Arga justru sedang menyusun sesuatu dalam diam.
yaitu sebuah amarah yang membara tapi tak terdengar. Singkatnya pada siang hari itu hujan turun lebat, langit kelabu, udara dingin, dan jalanan tergenang oleh air. Setelah kuliah selesai, Ririn berdiri di bawah kanopi kampus sambil memegang payung. Rozak pun datang tergesa dengan mobilnya. Dan seperti biasa, ia membuka pintu dari dalam. "Ayo Rin, masuk. Nanti kamu masuk angin loh," ucapnya dengan lembut. Ririn tersenyum manja dan langsung masuk. Bajunya sedikit basah di bagian bawah, rambutnya setengah lembab. Di dalam mobil, kabut embun tipis menempel di kaca, dan aroma tubuh Ririn menyebar samar di udara sempit. Saat tiba di kos, hujan pun masih deras. Ririn tak langsung turun. Ia menoleh dan menatap Rozak yang masih memegang setir. "Zak, ayo masuk dulu ke kosku. Dingin loh. Nanti aku buatkan teh. Ayo, pemungkosan lagi sepi." Mendengar tawaran itu, Rozak ragu sejenak, tapi ajakan itu terlalu menggoda untuk ditolak. Ia mengangguk mematikan mesin, lalu mengikuti Ririn masuk ke dalam kamar kos. Suasana di dalam hangat, remang-remang, dan hanya terdengar suara hujan di luar jendela. Ririn mengganti bajunya di balik tirai gantung kecil. Rozak pun duduk di tepi kasur memandangi foto keluarga kecil Ririn di dinding yang kini sudah kehilangan satu sosok penting. Tak lama waktu itu, Ririn keluar mengenakan kaos tipis dan juga celana pendek. Rambutnya masih basah dan juga dibiarkan terurai. "Aduh, maaf ya Zak. Aduh, aku jadi malu nih gak pakai apa-apa. Aku gak enak soalnya. Dari pagi gerah gitu," ucapnya sambil menyerahkan sangkir teh panas. Rozak pun menerimanya dan detik-detik berikutnya berjalan dengan cepat, seperti sesuatu yang memang sudah ditakdirkan terjadi. Tak butuh banyak kata saat itu, Rozak yang sudah terpancing godaan dari Ririn, ia pun langsung memeluknya. Pelukan hangat terjadi di tepi ranjang, dilanjutkan dengan bisikan-bisikan pelan yang menghapus semua logika. Mereka kembali terjebak dalam hubungan itu. Hubungan intim tenggelam dalam kehangatan tubuh masing-masing di tengah dinginnya hujan. Ririn sadar ia butuh uang lagi. Ia tahu waktu semakin sempit. Semua tuntutan hidup, keinginan pribadi, dan gaya hidupnya yang tinggi tak bisa terus tutupi dengan sandiwara. Ia akan minta lagi, dan malam itu ia yakin Rozak akan memberi hal lebih jika ia bisa membuat pria itu semakin jatuh cinta. Namun di tengah hasrat dan gelombang kenikmatan, suara keras mengejutkan mereka. Pintu kos terbuka dengan kasar saat itu. Debrak. Ririn pun terlonjak. Rozak refleks menarik selimut. Tubuhnya setengah telanjang saat itu, dan di ambang pintu berdiri seorang lelaki dengan wajah basah kuyup. Matanya merah menyala dan nafas memburu seperti binatang buas. Itu adalah Arga, tunangan dari Ririn. Tanpa berkata sepatah kata pun, Arga pun berjalan cepat ke arah mereka. Ririn berdiri dengan gemetar mencoba menjelaskan sesuatu, apapun. Tapi sebelum sempat satu kata keluar, Arga sudah menghantamkan tinjunya ke wajah Rozak. Dasar bajingan. Puk. Darah memercik saat itu. Rozak ambruk ke lantai, menghantam sudut meja dan langsung tak sadarkan diri. Ririn pun menjerit, Arga, jangan Arga. Dia nggak salah. Jangan bunuh dia. Tolong. Tapi Arga sudah tidak mendengarnya. Ia pun hanya mendorong Rozak hingga Rozak pingsan tak sadarkan diri. Ia lalu menatap tubuh Ririn yang hanya terbungkus kain tipis. Matanya penuh dendam, nafasnya berat. Tangannya gemetar tapi genggamannya kuat. Dasar wanita pelacur. Aku sudah ngasih semuanya ke kamu ya Rin. Semuanya. Dan kamu
kamu malah balas dengan ini. Ririn mencoba melarikan diri ke pojok kamar, tapi Arga menariknya kasar, membenturkan punggungnya ke dinding saat itu. Aku itu tunangan kamu, Rin. Aku udah minta izin keluarga kamu. Aku kerja siang malam jauh-jauh di kapal. Ternyata kamu malah tidur sama laki-laki lain. Dasar brengsek. Ririn menangis memohon meronta, tapi Arga sudah buta. Semua kemarahan dan sakit hati yang ia tahan selama ini meledak dalam suatu ledakan brutal. Ia tidak berpikir jernih, semua kekuatan fisiknya, semua dendamnya tumpah di malam itu. Kamar itu menjadi saksi saat segalanya berubah. Jerit tangis Ririn makin lama makin lirih, dan saat hujan di luar mulai reda, kamar kos itu hening, sudah terlalu hening. Kurang ajar kamu. Arga yang marah pun saat itu ia melihat benda tajam. Ia langsung memukul Ririn dengan marah dan memenggal kepalanya. Arga berdiri kaku, tubuhnya berkeringat, bajunya basah bercampur darah, dan ia menatap tubuh Ririn yang kini tergeletak kaku di lantai. Matanya terbuka setengah, tidak ada suara, tidak ada nafas, dan juga tidak ada gerak-gerak buta. Kini Ririn sudah meninggal dunia dengan mengenaskan. Ia mundur perlahan seperti baru sadar apa yang barusan ia lakukan. Tangannya gemetar, wajahnya hancur, dan air mata akhirnya jatuh. Tapi semuanya sudah terlambat. Dengan langkah tak tentu arah, Arga keluar dari kamar itu, menyusuri lorong kos, menuruni tangga, dan menghilang dalam malam yang masih menyisakan gerimis tipis. Waktu itu ibu-ibu kos dan juga penghuni kos belum tahu apa yang terjadi. Hingga pada keesokan paginya, Rozak terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Ia menyentuh dahinya yang berdarah lalu mencoba bangkit dengan susah payah. Ririn, suaranya serak. Tidak ada jawaban. Dan saat pandangannya sedikit pulih, ia memutar tubuh menatap ke sisi kasur. Dan di sanalah ia melihat tubuh Ririn dengan kepalanya yang sudah hampir mengerikan. Penggal. Ia tergeletak diam tak bernyawa. Pakaian setengah terbuka, luka memar di leher dan juga lengan. Wajah penuh air mata yang mengering. Rozak menjerit histeris, ia pun merangkak mendekat, mengguncang tubuh Ririn mencoba membangunkan gadis yang dicintainya itu. Rin, bangun Rin, bangun. Astaga Rin. Ceritanya menggema ke seluruh lorong kos. Para penghuni keluar berlarian menuju kamar. Ibu kos menjerit, beberapa mahasiswa memanggil ambulans. Polisi pun datang tak lama kemudian. Hari itu, kota kecil itu kembali menjadi saksi tragedi kelam. Seorang gadis muda, mahasiswa, ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kepala yang hampir putus. Dugaan sementara korban kekerasan. Pelaku belum ditemukan dan di antara suara siren dan lampu ambulans, Rozak terduduk di trotoar depan kos. Wajahnya penuh darah dan juga air mata. Ia menatap langit yang perlahan kembali cerah. Tapi hidupnya kini sudah gelap. Kabar kematian itu sangat menyesalkan seluruh keluarga Ririn. Ketika itu, ibu dari Rozak dan orang tuanya pun tidak pernah menyangka bahwa anaknya melakukan tindakan keji, yaitu hubungan dewasa dengan Ririn. Meskipun saat diteliti pembunuh itu bukanlah dari Rozak, yaitu dari Arga. Arga yang sudah benar-benar putus asa. Ia pun memilih menyerahkan diri kepada polisi dan berharap ia juga akan dihukum mati. Kini, kisah cinta yang benar-benar menjadi pelajaran bagi kita semua. Janganlah pernah kita mengkhianati seseorang yang sudah berjuang sekuat hati, sekuat tenaga untuk kita. Karena rasa sakit hati
tidak bisa diganti dengan kata maaf biasa. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Dan cerita pun tamat. Mungkin kalian semua pernah mendengar cerita-cerita atau kisah seperti ini. Tentunya semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.